Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Ester. Bapak Ibu yang belum dengar, kita udah belajar 3 kali pertemuan, part 1, part 2, part 3. Nanti ada link di deskripsinya, Bapak Ibu bisa lihat, pelajarin di sana, bisa tonton videonya, belajar banyak hal. Karena kalau kita ngerti kitab Ester, hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita akan mengalami kemenangan dalam segala hal. Kitab ini akan membawa kita mengerti dan melihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan sayang kepada orang-orang yang mencintainya. Tuhan ingin limpahi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan kekuatan yang dahsyat. Tuhan akan cari orang-orang yang bisa dipercaya. Bahkan Tuhan sampai hari ini ingin mencari orang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan akan banyak bicara. Kalau kita sampai didapati menjadi orang-orang yang mengasihi Raja kita yang maha mulia, kita akan menikmati banyak fasilitas kerajaan Allah. Karena Tuhan sendiri yang akan melimpahi kita dengan banyak kemurahan. Hidup kita tinggal di bumi ini, kita butuh kemurahan Tuhan. Dalam segala hal apapun, kita butuh favor, kita butuh kemurahan Tuhan. Kita butuh perkenanan Tuhan. Kita butuh breakthrough dan terobosan yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu pelayanan, Bapak Ibu butuh kemurahan Tuhan. Butuh urapan, butuh hikmat. Butuh dikasihin Tuhan lebih di atas rata-rata. Diperlakukan lebih di atas rata-rata. Maka engkau akan menjadi hamba Tuhan yang berbeda. Kalau jadi pengusaha, engkau butuh kemurahan dan perkenanan Tuhan. Ketika engkau deal bisnis dengan banyak orang, orang akan percaya denganmu dan engkau akan dipromosi, bahkan memiliki partner yang lebih banyak lagi tentunya. Kalau engkau jadi orang tua, harus tahu bagaimana ngajarin anakmu hidup takut akan Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala profesi. Kalau Bapak Ibu ngerti kitab Ester ini, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Setan akan dibuat ketakutan. Setan akan dibuat kalang kabut. Karena orang-orang yang didapatin mengasihi Tuhan, Tuhan sendiri akan singkapkan banyak hal. Dan kalau kita bisa didapatin menyenangkan hati Tuhan, tentunya Tuhan akan perlakukan kita berbeda. Bapak Ibu, memang kasih Tuhan sama rata, tapi seringkali Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu berbeda. Orang yang seperti apa yang diperlakukan berbeda? Kemarin kita udah bahas. Dengerin khotbah yang kemarin di part yang ketiga. Dan hari ini kita akan belajar di Ester pasal yang kedua. Kita masih di pasal yang kedua. Karena pasal yang kedua ini dalam sekali. Banyak hal yang Tuhan singkapkan dan kita mau pelajarin. Ester pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Bapak Ibu mesti dengerin cerita yang kemarin, pengajaran yang kemarin, baru tahu Ester itu siapa, Mordekai itu siapa. Sebab Ester telah berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Kata ini diulang 2 kali. Perhatikan di ayat yang ke-10-nya, di ayat yang ke-10 sama, kurang lebih. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Kalau ada 2 ayat ngomong yang mirip dan sama, artinya Tuhan kasih garis bawah, itu penting sekali. Tuhan punya maksud dan tujuan di dalamnya. Ester ini adalah orang yang nurut. Dia adalah orang yang ngerti bagaimana tunduk dengan otoritas di atasnya. Dia tahu papa, mamanya udah meninggal, dia dibesarkan, diangkat anak oleh omnya namanya Mordekai. Dia ngikutin apa kata Mordekai sebagai orang tua. Dia diikutin perkataannya. Dan akhirnya kalau orang nurut, dia orang mau belajar banyak, dia orang mau menaklukkan diri dengan otoritas yang ada. Bapak Ibu kemarin kita pelajarin di part yang kemarin, Ester dikasihin Hegai, dapat kesayangan dalam pemandangannya Hegai, dan Ester dijadikan jadi ratu menggantikan Wasti. Ternyata kalau kita ini mau didapatin memiliki karakter yang baik, sikap yang baik, kita harus belajar menundukkan diri dengan otoritas di atas kita. Kita harus tunduk kepada pemerintahan, peraturan dan hukum yang berlaku, yang
Karena kita tinggal di Indonesia, kita harus tunduk dan takluk dengan hukum yang ada yang berlaku di Indonesia. Kalau kita melanggar hukum, hukum tidak akan di pihakmu, tapi hukum akan melawanmu. Kita juga harus tunduk dengan otoritas rohani yang ditempatkan di sekeliling hidup kita. Karena Tuhan tetap kasih otoritas di atas kita, seperti Efesus pasal yang keempat yang 11. Tuhan berikan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh. Karena di sekitar hidupmu kamu kan butuh mentor, butuh pemimpin rohani, butuh gembala, butuh pembimbing rohani yang mengarahkan hidupmu untuk kenal Tuhan. Banyak orang berpikir, oh saya nggak perlu pembimbing rohani, saya langsung belajar dengan firman. Kamu bisa belajar firman itu bisa. Tapi kamu tanpa pemimpin rohani, kamu akan liar, hidupmu akan ngawur, tidak tahu aturan. Bahkan kamu bisa pakai firman untuk membela dirimu, untuk membenarkan perbuatanmu sendiri. Tanpa ngerti kebenaran yang sejati, kita akan semakin hari semakin liar. Makanya dikirim otoritas rohani di atas Bapak Ibu. Bisa saja itu gembalamu, mentormu, guru Alkitabmu, atau pendetamu, atau siapapun lah yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Itu tidak ujuk-ujuk, tanpa alasan Tuhan kasih orang-orang rohani di sekitar hidupmu. Mereka akan membawamu ngerti kebenaran, semakin hidup takut akan Tuhan, belajar tunduk otoritas yang ada. Dan di keluarga adalah otoritas tertingginya adalah suami, istri harus tunduk, anak-anak juga harus tunduk. Saya memperhatikan banyak orang yang tidak bisa tunduk dengan otoritas di atasnya. Dia pikir bisa mengasihi Tuhan, melayani dan lain sebagainya. Tidak tahunya apa yang dilakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang memberontak dengan otoritas di atasnya, ujung hidupmu bukan jadi berkat loh, malah menghasilkan pemberontak yang lain loh. Kalau kita mau terima otoritas, kita harus belajar tunduk dengan otoritas yang ada. Saya pernah bahas ini, judulnya Otoritas Ilahi. Saya pernah khotbah, kalau nggak salah Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Kita harus belajar menundukkan diri kita ini. Karena kecenderungan manusia itu pingin menyombongkan diri, pingin hidup semaunya dewe, sakarep udele dewe, bertindak seenak maunya sendiri, tanpa punya batasan, tanpa punya aturan. Dia pikir dia udah kenal Tuhan, dia pikir udah dipakai Tuhan, apalagi engkau berbuat semaumu sendiri, engkau tambah liar, ujung hidupmu akan ngaco semuanya loh. Apalagi kalau sudah tahu pelayanan, terlibat di pelayanan, ternyata gembalamu biasa saja dan kau sendiri menganggap dirimu lebih hebat, ternyata kamu memberontak gak tunduk otoritas. Kamu melawan Tuhan. Orang yang tidak tunduk otoritas itu tidak bisa menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Orang yang melawan dengan otoritas berarti engkau melawan Tuhan. Kita harus belajar menaklukkan diri ini dengan baik. Jangan juga memulai pelayanan dengan memberontak kepada gembalamu atau pemimpinmu. Mentang-mentang kamu diurapi, lebih pinter, lebih jago khotbah, kamu gak tunduk dengan otoritas yang ada. Kamu dicap pemberontak. Orang-orang kayak begini tidak bisa dipercayakan apa-apa. Toh pelayanannya kelihatan bagus, tapi engkau sebenarnya menghasilkan roh pemberontak, menularkan, mengimpartasikan pemberontakan dalam hidupmu. Kita harus belajar tunduk otoritas. Saya tahu persis, ngerti persis bagaimana orang yang tunduk otoritas dan orang yang tidak tunduk dengan otoritas. Kenapa Tuhan sekali benci dengan orang-orang yang tidak tunduk dan takluk pada otoritas ini? Karena Tuhan, menurut saya pribadi, pernah terluka dengan apa yang pernah dilakukan oleh Lucifer. Dia tidak tunduk dengan otoritas Tuhan, dia malah memberontak. Dan orang yang memberontak dengan otoritas di atasnya, hidupnya tidak akan menjadi berkat. Hidupnya bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Biasanya ngawur sekali dan menghasilkan pemberontak tentunya. Belajar memiliki roh yang mau belajar. Ditegur, tunduk otoritas, belajar terus, berubah, semakin hari semakin didapatin, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Esther ini ngerti bagaimana ngikutin apa kata orang tuanya. Dia punya roh yang mau belajar dan diajar, menaklukkan diri bukan egonya, tapi ngikutin kehendak apa kata Tuhan. Hari ini pun juga sama. Kita nggak bisa ngikutin ego kita. Kita harus ngikutin kehendak Tuhan. Kita harus taklukkan pada firman Tuhan. Makanya ada orang-orang yang hidupnya sembarangan dan sembrono. Tidak tahu bagaimana menghormati orang tua. Dia pikir sudah kaya, sudah hebat, sudah punya jabatan, dan kau nggak hormatin orang tuamu. Kau sebenarnya membuat kehancuran semakin nyata dalam hidupmu. Selama ada orang tuamu, urusin dengan baik. Layani dengan baik. Apalagi kalau sudah tua. Sering dikunjungin, diajak ngobrol. Kalau ada uang lebih,
disenengin hatinya. Apa yang membuat kesenangan orang tuamu? Kalau engkau punya keuangan lebih, berikan sama mereka. Bikin orang tua kita bahagia. Harusnya kita sebagai anak Tuhan semakin mengerti kebenaran, kita belajar harusnya semakin bisa menghormati orang tua kita. Kita bisa menghargai orang tua kita. Kita bisa menempatkan mereka dari tempat-tempat terhormat. Bukan kita malah nggak urusin, malah cuek. Merasa sibuk padahal kamu punya waktu karena nggak mau ngurusin saja dengan berbagai macam alasan. Hormatin orang tuamu. Hormatin mereka. Belajar dengar-dengaran apa kata orang tua. Kemarin saya sudah bilang, setiap orang tua itu pengen anak cucunya itu diberkati dan hidupnya takut akan Tuhan. Memang ada orang-orang tertentu yang psikopat dan orang tua yang agak gila, yang nggak pingin anaknya berhasil. Tapi kalau orang itu takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan, ngerti kebenaran, pasti setiap orang tua pingin anak-anaknya itu berhasil, sukses, dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan, hidupnya makmur, dan lain sebagainya. Dan tentunya mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada orang tua yang pingin anaknya berantakan dan kacau. Ada anak-anak tertentu yang nggak bisa tunduk dengan orang tuanya. Dia pikir dia pingin kebebasan. Kalau kamu keluar dari rumah, orang tuamu karena kamu pingin kebebasan, sebenarnya kamu menyerahkan dirimu kepada iblis. Tinggal tunggu waktu aja kehancuran itu terjadi. Ada anak-anak yang kepahitan dengan orang tuanya. Ada anak-anak yang terluka dengan perbuatan orang tuanya. Kalau orang tua belum kenal Tuhan, kamu kenal Tuhan ya, meski ya diampunin. Jangan tuntut orang tuamu yang gak kenal Tuhan seperti Tuhan. Dia karena belum ngerti kebenaran. Kalau orang tua itu ngerti kebenaran, pasti hidupnya, kelakuannya berubah. Makanya kita sebagai anak mesti tahu ini. Dan jangan pernah kurang ajar dengan orang tuamu. Kamu kan kena kurang ajar dengan orang tuamu. Kata Alkitab, saya pernah ajarin tuh menghormatin orang tua itu. Cari khotbahnya itu, saya banyak ngajarin dengan hal seperti ini. Karena di zaman milenial banyak anak-anak yang nggak tahu menghormatin orang tuanya. Kita harus belajar menempatkan diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Bahkan kita menghargai orang yang lebih tua, apalagi menghormatin orang tua kita. Harus, jangan melawan, jangan kurang ajar, jangan membantah. Jangan sampai kurang ajar dengan orang tuamu. Kamu kurang ajar dengan orang tuamu, kamu akan mempercepat hidupmu dalam kematian dan hidupmu akan menderita. Karena orang yang tidak menghormati orang tuanya, hidupnya susah tinggal di bumi ini. Dan dia akan mati pada usia muda. Alkitab katakan. Saya nggak buka ayatnya nih. Apa yang saya katakan ini pasal dan ayat, saya nggak sebutin saja. Bapak Ibu meski tahu bagaimana kita harus menempatkan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan hidup semaumu sendiri. Esther tahu bagaimana ngikutin perkataan orang tuanya. Dia nurut, mau diajar, mau dididik. Ada anak-anak tertentu yang diomongin orang tuanya tersinggung. Kalau Bapak Ibu diomongin pemimpinmu, gembalamu tersinggung. Kamu dididik orang tuamu tersinggung, marah sampai keluar rumah. Kalau jadi jemaat pindah gereja, kamu yang bodoh. Pendetamu nggak rugi apa-apa, kamu yang rugi. Terus kamu bisa lari dari pelayanan, melarikan diri dari proses yang ada. Terus kamu pikir hidup bebas. Tidak akan bisa bebas, karena kamu belum menang. Tuhan pasti kejar. Kalau kamu nggak mau dikejar Tuhan, menaklukkan diri, ikut di proses Tuhan, setan akan kuasain hidupmu. Dipikir dengan kamu pindah gereja karena teguran, karena bikin kesalahan, bikin problem, bikin kekacauan di gereja, ditegur terus nggak terima. Apalagi ini biasanya ini orang-orang yang kaya dan merasa memberi persembahan ini. Biasanya susah ditegur, sombong, angkuh, bukan main. Kalau kamu nggak memiliki roh yang mau belajar, tunduk otoritas, kamu merasa punya uang kasih persembahan, mengatur-ngatur gereja, urusanmu tambah ruwet nanti sama Tuhan. Jangan dikira gereja itu bisa diatur dengan persembahanmu. Jangan dikira pendeta juga bisa diatur dengan uangmu. Memang ada beberapa pendeta diatur dengan orang-orang kaya. Tapi jangan pernah bisa ngatur pendeta yang hidupnya murni di hadapan Tuhan. Kamu berurusan dengan Tuhan. Saya peringatkan ini, orang-orang kaya ini jangan coba ngatur yang bukan bagianmu. Coba ikut-ikut ngatur di gereja karena memberi persembahan yang gede. Memang kamu siapa? Hartamu tuh belum tentu bisa dipakai, bisa ngatur pekerjaan Tuhan. Tapi kamu harus belajar menundukkan diri. Supaya belajar tahu menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Ini saya berdoa nih. Mau orang kaya, mau orang miskin yang mendengarkan firman saya ini. Yang firman yang saya sampaikan ini berubah hidupnya. Tahu menempatkan diri dengan tepat. Mau diajar, mau dididik. Ada orang-orang tertentu. Mentang-mentang kaya. Bikin kesalahan. Ditegur gak terima pindah gereja. Dipikir masalahnya selesai. Kamu berurusan dengan Tuhan. Kamu pindah gereja lain tetap bikin problem. Ada orang-orang tertentu
yang karena sakit hati dengan pemimpinnya, sakit hati dengan gembalanya mungkin. Karena ditegur, dinasihatin, gak terima, terus dia pindah gereja. Terus kamu pindah gereja lain, kamu juga akan bikin problem dimanapun juga. Orang itu kalau pindah di tempat dia beribadah atau pindah dengan lingkungannya karena bikin problem dan melarikan diri dari masalah, masalahmu tidak akan selesai loh. Dan kamu pikir bisa melarikan diri dari Tuhan? Tidak bisa. Tuhan akan tetap kejar. Dan Tuhan akan tetap proses. Makanya selama kita ini mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, kamu punya kerinduan dengan Tuhan, Tuhan beresin semua kejahatan yang masih nempel dalam hati kita. Tuhan pasti beresin. Jangan pernah lari dari proses dan pembentukan Tuhan. Karena ada orang-orang yang di atas otoritas dalam hidup kita ini dipakai Tuhan seringkali membentuk, menegur, menasihatin. Kamu berontak, kamu ngelawan, kamu lari dari proses Tuhan. Tuhan malah kejar sampai kemanapun juga. Tuhan itu mau kita menikmatin semua yang Dia janjikan. Tapi seringkali kita ini nggak bisa mencapai apa yang seperti Tuhan mau karena kita punya kemauan sendiri, punya ego sendiri, punya harga diri sendiri yang kita pikir harus kita pertahankan. Ikut Tuhan itu ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Harusnya kita ngerti ini. Tapi banyak orang nggak mau ngerti, padahal harusnya tahu ngerti. Kalau nggak mau ngerti, hidupmu akan hancur, kacau dan berantakan. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu mau lakukan, hancur hidupmu, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, Tuhan benar-benar kerjakan apa yang di dalam hatimu yang tidak benar. Makanya kalau engkau ngerti ini, hidupmu akan mengalami terobosan. Engkau ngerti kitab Esther, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan promosi, Tuhan akan angkat kamu, Tuhan akan berkati kamu dengan caranya yang ajaib. Esther itu kan bukan siapa-siapa. Dia anak orang Yahudi yang bapak ibunya sudah meninggal, diangkat lagi sama pamannya. Bukan siapa-siapa. Karena dia memiliki karakter yang baik, makanya dia menarik di hadapan Hegai. Dapat perlakuan khusus. Dibentuk, diproses oleh Hegai. Dilulurin, dikasih wewangian. Ketika menghadap raja, raja senang. Nah ini kan enggak proses ujuk-ujuk sehari jadi, setahun jadi. Karakter itu kan dibentuk by proses. Esther memiliki karakter ini karena dia mau dididik oleh Mordekai tentunya. Tidak mungkin kalau Esther pecicilan, mungkin berantakan, ngomong kotor, sikap kelakuannya seperti sundal. Tidak mungkin dapat jadi perhatiannya dan menyentuh perasaannya Hegai. Dan akhirnya yang bisa didapatin raja itu seneng karena ngelihat kelakuan karakternya Esther yang luar biasa ini. Dan ini kan by proses. Bapak Ibu, yang Tuhan mau beresin adalah karaktermu. Karena banyak orang Kristen merasa sudah cinta Tuhan, ngasihin Tuhan, tapi karakternya buruk. Berapa banyak kita seringkali ngelihat dan tersandung dengan kelakuan orang Kristen dan bahkan hamba Tuhan sekalipun. Kelakuan karakternya buruk sehingga jadi batu sandungan. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau beresin hati kita. Supaya kita memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan. Nah karakter ini dibentuk, diprosesnya bertahun-tahun, tidak instan, tidak ada yang instan. Saya sudah bilang berkali-kali, ada orang tuh kalau punya hidup ya baru bertobat tuh kesaksiannya bagus, tapi belum tentu karakternya bagus. Nah karakter ini kan dibentuk setelah kita kenal Tuhan. Semua kejahatan, kebusukan, semua karakter ini by proses. Waktu kita mulai jalan sama Tuhan, kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, hidup kita semakin diubah. Terus sampai menyerupai segambar dengan Yesus Kristus. Esther, sejak diangkat oleh Mordekai sebagai anaknya, tentu dididik, diajarin, punya etika, punya tata krama. By proses. Ternyata dia termasuk golongan anak darah yang dicari dalam kontes untuk menjadi istrinya sang Ahasiweros. Waktu pertama kali dilihat Hegai, menyukakan hatinya Hegai. Ternyata ini semakin diberikan kemudahan, fasilitas yang terbaik. Selama setahun kemudian, waktu menghadap Raja Ahasiweros, ternyata didapatin menyenangkan. Tentunya bukan orang yang serakah, tamak, ketus, sadis, ngomong serampangan. Ini orang punya tata krama dan etika.
Karena menjadi seorang ratu harus memiliki kriteria yang sangat tinggi sekali. Harusnya kita pun sebagai anak-anak kerajaan Allah memiliki karakter bangsawan kerajaan Allah. Bukan orang seperti orang kampungan sembarangan. Bukan seperti orang sundal. Bukan seperti orang bajingan yang hidupnya serakah dan tamak. Itu kata bajingan ada di Alkitab itu. Bukan kata saya itu. Orang-orang yang serakah, tamak itu Alkitab sebut. Bilangan. Pasal yang ke-11 ayat yang keempat dengan nama bajingan. Orang-orang yang tamak sekali. Kita harus memiliki karakter kerajaan Allah. Karakter yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Raja. Karena kitab Ester ini berbicara bagaimana kita menyenangkan sang Raja kita yang maha mulia. Kalau kita nggak punya karakter yang baik, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita harus belajar nih. Ada yang punya karakter-karakter buruk, perangai yang jahat, mulut yang kotor. Hari ini bertobat dan berubah. Kamu harus menunjukkan dirimu sebagai representasi dari kerajaan Allah. Anak-anak terang, anak-anak kerajaan, bangsawan kerajaan Allah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan seperti orang gembel dan gelandangan, seperti perampok dan penjahat. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini benar-benar tembus sampai kedalaman hatimu. Saya berdoa kalau engkau sedang mengalami proses pembentukan lewat otoritas yang ada di atasmu, engkau tahu bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Amin. Kita lanjut lagi. Ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, perhatikan, sakit hatilah Bigtan dan Teres. Garis bawahi, sakit hatilah Bigtan dan Teres. Dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Kenapa kok dia sakit hati? Mungkin milihnya Ester. Nggak tahu. Nggak dijelaskan kenapa Bigtan dan Teres ini sakit hati. Tapi gara-gara sakit hati, perhatikan ya, gara-gara sakit hati, dia menjerumuskan diri kepada pemberontakan. Karena ngapain? Berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasweros, melawan otoritas yang ada, yang menyerahkan diri pada kematian tentunya. Kalau kita nggak tunduk dan otoritas yang Tuhan berikan, dan kita nggak tunduk kepada firman Tuhan, kamu menyerahkan dirimu kepada setan untuk dihabisin total. Sakit hati. Ini yang membuat orang terjebak di dalamnya. Dimulainya dari mana sakit hati? Kecewa tentunya. Kenapa kok bisa kecewa? Menurut saya, Bigtan dan Teres ini kecewa. Ternyata mungkin ada saudaranya Bigtan dan Teres yang ikut ajang pencarian istri oleh Ahasweros, ternyata nggak kepilih. Nggak kepilihnya malah Ester. Bisa jadi. Atau mungkin hal yang lain. Dimulainya dengan sakit hati. Akhirnya dia punya keinginan untuk membunuh. Dan dimulai sakit hati itu dengan perasaan kecewa. Kalau engkau kecewa, engkau sedang makan umpannya iblis. Saya kemarin udah pernah ajarin tentang umpan iblis, itu judul khotbahnya. Dengerin. Kamu kecewa dalam hal apapun juga. Kecewa dengan istri, kecewa dengan suami. Istri kecewa dengan suami karena suaminya nggak setia, selingkuh, main serong dengan perempuan sundal. Kamu kecewa, nggak mau mengampuni. Kamu sudah makan umpannya iblis. Waktu kamu makan, lama-lama kamu nggak punya rasa cinta lagi. Lama-lama kamu punya rasa benci. Dari benci itu menjadi dendam dan akhirnya membunuh. Berapa banyak orang alami seperti ini? Bagaimana caranya kalau menghadapin pasanganmu yang selingkuh? Dengerin juga khotbah saya pernah ngajarin bagaimana mengampuni orang pasangan yang selingkuh. Saya pernah ajarin detail. Jangan pernah taruh rasa sakit hati sedikit pun sama orang. Kecewa. Memang kita ini selalu diperhadapkan dengan orang yang kelakuannya aneh-aneh. Ada orang menyenangkan, ada orang yang menyebalkan. Dan kita jangan pernah terpengaruh atau dipengaruhi dengan kata orang yang menyakitin, menyebalkan, atau melukai, atau apapun lah namanya. Belajar melepaskan pengampunan. Nggak perlu ngikutin kata buruk orang lain. Yang perlu kita dengar adalah kata Tuhan. Kita harus dengar kata Tuhan. Yang kalau perlu kita renungkan adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Karena tidak semua orang ngomong baik. Ada orang yang ngomong jelek. Kalau kita ketemu dengan orang yang baik, ngomongnya baik, kita oke-oke saja. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ngomongnya jelek, nyakitin, ngelukain? Kita pun juga harus baik-baik saja, bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau tidak, kita akan sakit hati. Dan sakit itu menjerumuskan kita pada
pelukannya setan dan iblis, engkau akan dihabisin, dibunuh, dan dibinasakan. Ujung orang yang pembenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, masa lalumu, engkau pernah dilukai, dikecewakan, sakit hati, dilecehkan, diperlakukan buruk, atau mengalami hal yang mengerikan di masa lalumu dan engkau nggak bisa mengampuni. Hari ini ambil keputusan untuk mengampuni. Kalau tidak, engkau tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Belajar dari Bigtan dan Teres ini. Karena sakit hati, dia berikhtiar membunuh rajanya. Nggak tahu terima kasih, nggak tunduk otoritas. Dia pikir bisa lakukan semaunya sendiri. Ternyata membawa orang ini pada kematian. Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Ada orang-orang yang sakit hati. Karena sakit hati itu, dia punya kerinduan untuk membunuh. Saya ini sudah bahas sakit hati itu banyak sekali sebenarnya di dalam khotbah saya. Bapak Ibu cari saja. Coba kita akan lihat apa yang dilakukan Saul. Di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10 kita nggak usah baca, tapi saya mau kasih tahu di sini. Ketika Saul dan Daud ini mengalahkan orang-orang Filistin, dia pulang ke kota, mereka disongsong oleh para perempuan-perempuan. Ada yang menyaksikan Saul sambil bernyanyi dan menari-nari memukul rebana dan bersuka cita dan gemerincing. Woi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Gara-gara ini, Bapak Ibu tahu, Saul marah, Saul sakit hati. Dan sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Gara-gara dengar perkataan orang lain memuji Daud lebih tinggi, dan ternyata dia sebagai raja nggak dipuji lebih tinggi. Dia sakit hati, sampai dia kejar-kejar Daud. Berapa kali mau dilempar lembing, mau dibunuh, sampai ngerahkan seluruh tentara Israel untuk mengejar itu, membunuhnya. Tetapi karena Daud orang pilihan Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan. Gara-gara kebencian ini, ujungnya Saul dirasukin roh jahat dan matinya bunuh diri. Ngeri kan? Karena kebencian. Kalau engkau kecewa, nggak cepat diberesin, nggak cepat diselesaikan, lama-lama itu menumpuk, ujungnya meledak jadi kebencian. Dan akhirnya engkau sendiri yang rugi. Satu lagi namanya Ahitofel. Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Ini ketika ceritanya Ahitofel dulu ngikut Daud sebagai penasihatnya Daud. Tetapi setelah anaknya namanya Absalom memberontak kepada Daud, Ahitofel memberontak kepada Daud. Dia memilih Absalom. Kenapa kok dia memilih Absalom? Karena dia pernah sakit hati. Dia punya anak namanya Eliam, dan Eliam ini punya anak namanya Batsheba. Dan suaminya Batsheba pernah dibunuh oleh Daud. Dan si Batsheba sendiri ditidurin oleh Daud. Dia kecewa, dia sakit hati, dia simpen dendam. Dan ternyata di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 21, Bapak Ibu mesti baca di sana. Ketika Ahitofel memihak Absalom dan dia pikir Daud keluar dari istana, wah ini yang jadi raja Absalom. Dan Absalom minta nasihat, dikasih nasihatnya jahat sekali loh. Disuruh menghampiri gundik-gundik ayahnya. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia pernah terluka karena Daud pernah nidurin cucunya. Dia nggak terima itu. Dia pingin Daud juga melihat apa yang dilakukan anaknya, nidurin gundik-gundiknya Daud sendiri. Bukan di ruang tertutup, tapi di sotoh istana. Sampai dilihat orang banyak. Ngeri nggak itu? Bayangkan, kita harus ngerti ini. Jangan sampai kita simpen sakit hati dan dendam. Kalau itu tidak dibereskan, setan akan ambil keuntungan terus, cari celah bagaimana caranya sampai benar-benar ada kesempatan orang itu membalasnya. Yang dirugikan siapa? Ya orang tersebut lah. Ini penting sekali. Kenapa kita harus bebas dari sakit hati? Kalau engkau ingin terobosan, breakthrough dan didapati menjadi orang yang dikasihin Tuhan, engkau harus benar-benar hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masih banyak lagi loh. Apa yang dilakukan juga Absalom ini kan kelakuannya buruk kan. Memberontak kepada orang tuanya.
Ternyata dia juga pernah sakit hati karena punya adik namanya Tamar diperkosa lagi. Akhirnya dia membunuh Amnon, saudaranya. Ngeri nggak? Karena dia pernah punya adik namanya Tamar, dan Tamar ini memperkosa, yang memperkosa adalah Amnon. Di 2 Samuel 13 ayat 32, Bapak Ibu bisa baca di sana. Dan dia tidak terima. Dia cari siasat untuk membalasnya. Bapak Ibu, lihat di kejadiannya di 2 Samuel 13 ayat 1. Akhirnya apa yang terjadi? Amnon ini jatuh cinta kepada adiknya sendiri. Dan ujungnya diperkosa. Ketika ketahuan diperkosa, si Absalom kakaknya tidak terima. Dia cari kesempatan. Akhirnya Amnon dihabisin, dibunuh. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, kita meski tahu bahwa kepahitan, sakit hati, benci, dendam hanya membuat hidup kita tidak bahagia. Orang-orang yang dipenuhi dengan sikap seperti ini, hidupnya tidak bahagia. Selalu ingat perlakuan buruk orang lain. Dulu pernah diperlakukan buruk beberapa tahun yang lalu, diingat terus, terluka lagi. Diingat terus, terluka lagi. Hidupnya nggak bahagia, makan nggak enak, nggak bisa senyum lebar. Karena masih simpen dendam. Dia dipikir cari kesempatan untuk membalas dendamnya. Supaya dendamnya itu terbalaskan, dia melakukan hal yang keji dan jahat. Rata-rata orang yang punya dendam itu kejinya bukan main. Orang yang pernah disakiti itu biasanya ketus dan jahat. Orang-orang ini ingin membalas. Ketika membalas dipikir masalahnya selesai, dendamnya selesai. Ternyata muncul masalah baru. Dan setan ambil keuntungan di dalamnya. Belajar. Hidup memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kebencian, ngeri sekali. Matinya mengerikan. Absalom matinya ditombak habis itu. Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel 18 ayat yang ke 9 sampai 10 dan 14. Ahitofel pun matinya gantung diri. Si Saul pun mati bunuh diri. Karena matinya mengerikan. Karena orang memiliki sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Saya itu pernah ketemu ya. Ada jemaat yang dulu pernah kita konseling ini. Kerjanya itu ngadu domba, cerewet, bukan main. Ya rajin ibadah sih, rajin doa. Tapi mulutnya itu jahat, bukan main. Terkenal lah. Di gereja ini perempuan jahatnya bukan main. Suatu hari dia tinggal sendiri. Dan tiba-tiba diketahui meninggal sudah lebih dari seminggu, nggak ada yang tahu. Dan dimati mengerikan sekali. Ngeri dah pokoknya. Kita mau menjaga hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki mulut yang jahat, sikap yang jahat, hati yang busuk, dan hidup yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bigtan dan Teres sakit hati. Ternyata sakit hatinya mengerikan sekali. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukan nyalah kepada Ester, sang ratu. Dan Ester mempersembahkan kepada raja atas nama Mordekai. Ketika melihat seperti itu, Bigtan dan Teres berikhtiar membunuh Raja Ahasveros, didengar oleh Mordekai. Mordekai ngomong sama anaknya, si Ester. Nah, Ester ini kan ratu. Ratunya ngomong sama sang raja atas nama Mordekai. Loh, ada itu. Saya ini dengar ada orang mau berikhtiar membunuh sang raja. Siapa yang kasih tahu? Mordekai. Padahal Mordekai ayahnya. Ternyata kalau kita ini bertindak baik dalam segala hal, semua tindakan kita, sikap kita yang baik itu ada upahnya. Ada upahnya. Makanya jaga hati kita ini dengan baik. Sikap kita dengan baik, tindakan kita dengan baik, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ujungnya pasti diingat Tuhan. Semua perbuatan baik kita itu ada hitung-hitungannya. Ada ukurannya sendiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupakan itu. Kita akan lihat di ayat yang terakhir ya, 23. Perkara itu diperiksa. Dicek dulu nih, raja ini pinter banget. Ini raja bijaksana menurut saya. Kalau dengar berita, kasus, tidak langsung percayain. Tapi dicek dulu, diperiksa dulu. Bapak Ibu juga harus sama. Ketika engkau dengar kabar burung, dicek dulu. Ini hoax atau tidak.
Ini berita bohong atau berita palsu. Karena sekarang ini banyak orang adu domba dengan berita palsu. Jangan mudah percaya. Sekalipun kamu dengar khotbah hamba Tuhan pun sesuai dengan firman apa enggak? Dicocokin sama firman. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalin. Karena banyak sekarang pengajaran yang sesat yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak mungkin pintar, mengerti hikmat. Belajar memiliki ketekunan. Belajar memiliki kesabaran. Ini raja tidak asal percaya, tapi diperiksa dulu. Dicek, diuji, diselidiki dengan baik. Jangan mudah percaya perkataan orang. Jangan mudah terbawa arus. Jangan mudah terbawa informasi yang buruk. Kalau informasi buruk, nggak usah didengar. Bukankah Filipi 4 ayat 8 kita disuruh mendengarkan, memikirkan perkara yang baik, perkara yang suci, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik, supaya manifestasi dari hidup kita pun juga baik. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Dia menyerahkan dirinya pada kematian, kebencian, kepahitan, sakit hati. Hanya menyerahkan orang itu pada kematian. Makanya kita akan hati-hati dalam bertindak, dalam bersikap, dalam menjaga hati kita. Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan ya. Di pasal yang ke-6, kita nanti akan belajar terus di sana. Ketika ada orang-orang yang benci dengan orang-orang Yahudi, benci dengan orang namanya Mordekai ini, akhirnya apa yang dilakukan Mordekai ini membuat hati raja itu luluh. Apa yang dilakukan Mordekai ketika memberi Ester, ada orang yang berikhtiar membunuh. Dan kita belajar nanti di pasal selanjutnya ya. Haman yang ingin menghabisi Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi, akhirnya dia memfitnah pakai cara apapun juga, digagalkan. Yang salah satunya yang menggagalkan adalah apa yang dilakukan Mordekai, memberitahu Ester bahwa raja ada yang berikhtiar membunuhnya. Sekarang buka di Ester pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dan disitulah didapatin suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu yang berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Akhirnya Haman yang memfitnah ini disulahkan di tiang. Mordekai yang menggantikan posisinya Haman. Bapak Ibu, apapun yang kita perbuat hari ini, suatu hari kita akan tuai sendiri hasilnya. Kamu berbuat baik dicatat Tuhan. Karena apa? Peristiwanya hari di mana Mordekai memberitahu Ester dan Ester memberitahu Raja Ahasveros, dengan kejadian di mana Haman ingin menghabisi orang Yahudi itu butuh waktu yang panjang. Dan ternyata Tuhan ingat, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan apa yang dilakukan Mordekai, sehingga murka raja yang ingin menghabisin. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun itu, Haman yang ingin menghabisin orang Yahudi dibuat berbalik. Akhirnya Haman sendiri yang disulahkan di tiang. Bapak Ibu, musuh kita bisa berbuat jahat, perancangan semua kejahatan, ingin menghancurkan hidup kita, ingin menghabisin hidup kita kalau kita tetap setia mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Perbuatan baik kita yang dilakukan dengan tidak jemu-jemu ini ujungnya tidak sia-sia. Kita sendiri yang menikmatin. Kita sendiri akan menikmatin semua perbuatan baik itu. Mulai hari ini, jaga mulutmu, sikapmu, tindakanmu, pikiranmu, hatimu, dijaga begitu. Karena suatu hari kita sendiri akan menuai dari apa yang kita perbuat hari ini. Saya berdoa, hari ini engkau akan mengerti bahwa Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan promosi. Tuhan lakukan banyak perkara ilahi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Tuhan terus bekerja dalam hidupmu. Apa yang saya sampaikan hari ini akan menjamah hidupmu dan mengubahkan hidupmu. Ngalami breakthrough dan terobosan. Ngalami kemenangan dalam segala hal. Amin. Besok kita lanjutkan lagi. Hari ini tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami menyantarkan firman ini dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai firman ini jadi kehidupan.
Berkati semua orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Berkati mereka. Pergumulan, masalah, Tuhan campur tangan. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang rajin mendengar firman ini menjadi dewasa. Menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan menyenangkan hati Sang Raja Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mente peke nomo sandero nomo
ralaba tebini mete. Imine mebe piene me kunomoto santir ini. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikian narabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTPP kiene mendebeki nomoko sante konomo. Ine mendere bebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mendebeki. Terus semekona lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pokono. Ine mendere bete pepe kiene mekia narabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
We praise you, we adore. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau engkau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya, tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.